Hello beautiful, hello beautiful. Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang fungsi if. Apa sih fungsi if itu? Fungsi if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji coba logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Rumus ini akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Nah, untuk memudahkan kalian, di sini aku udah punya data. Nah, di sini kita udah punya datanya ya. Nah, ada NPM, nilai dan keterangannya. Nah, untuk keterangan di sini kita akan menambahkan keterangan lulus untuk nilai yang lebih dari 60. Maka langkah pertama kita klik dulu tab yang ingin kita masukkan datanya seperti ini, lalu kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan if, lalu kita blok kalau nilai ini dari C2 sampai dengan C6 kita blok, lalu kita beri tanda lebih dari 60. Nah, untuk data atau nilai yang lebih dari 60 kita berikan keterangan lulus, lalu semikolon, keterangan tidak lulus nih. Nah, langsung enter saja. Nah, di sini akan secara otomatis keterangan tersebut tersusun. Di sini aku mau ngasih tahu kalian tentang pengertian VLOOKUP sama HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini merupakan fungsi lookup dalam Excel atau fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Untuk yang pertama, pengertian VLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk melakukan pencarian data dari tabel yang berbentuk vertikal. Pencarian nilai yaitu diambil dari kolom paling kiri tabel dan mengembalikan nilai yang berdekatan dari kolom lain terkait dengan nilai pencarian. Nah, data yang diambil oleh VLOOKUP bersumber dari banyak kolom. Rumusnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua itu pengertian HLOOKUP. HLOOKUP digunakan untuk melakukan pencarian data dari tabel yang berbentuk horizontal. Pencarian nilai yaitu diambil dari baris paling atas tabel dan mengembalikan nilai yang sesuai dari baris lain dari tabel. Data yang diambil oleh HLOOKUP bersumber dari banyaknya baris. Rumusnya kayak gini. Nah, di sini aku udah punya contoh untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini untuk mengetahui nama barang. Nah, untuk mengetahui nama barang kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, di sini kita tulis sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung B4. Lalu kita tambahkan semikolon. Nah, jangan lupa di sini kita blok untuk kode bantuannya ya. Itu jangan lupa kita kuncinya menggunakan VN V4. Nah, udah dikunci, nanti ada otomatis rumus setelah dikunci. Setelah itu kita tambahkan semikolon. Di sini kita klik dulu semikolon. Lalu tambahkan nomor 2. Nah, di sini kita nambahin nomor 2 itu karena kan kita ingin mengetahui nama barang. Nah, nama barang ini ada di kolom nomor 2. Lalu kita tambahkan semikolon, langsung keterangan false ya. Nah, nanti secara otomatis nih udah ada. Nah, untuk mengetahui harga. Untuk mengetahui harga juga sama seperti yang pertama, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita nanti tambahin semikolon sesuai sama ininya, karena harga ada di kolom yang ketiga, jadi kita tambahin 3 ya di sini setelah semikolon. Nah, nanti ditambahin semikolon lagi, langsung beri keterangan false dan tutup kurung.
Satuan pun sama seperti rumus sebelumnya ya, kita pakai VLOOKUP yang sama. Oke, kayak gini. Nah, sekarang kita ingin mengetahui rumus dari HLOOKUP. Yang pertama, itu kita tambahkan rumusnya, yaitu sama dengan HLOOKUP buka kurung G4 semikolon. Kita jangan lupa memblok dulu kode bantuan. Nah, memblok kode bantuan kayak gini. Sudah memblok kode bantuan, seperti yang pertama ya, kita masukkan kode kolom yang akan kita ketahui. Di sini kan kita ingin mengetahui nama barang. Nah, nama barang ini ada di kolom yang kedua, sehingga kita tambahkan angka 2 setelah semikolon yang kita tulis tadi. Nah, kayak gini. Setelah itu kita beri keterangan false, lalu tutup kurung. Nah, di sini secara otomatis sudah ada ya keterangannya. Lalu kita ingin mengetahui harga. Nah, untuk mengetahui harga juga sama, kita memakai rumus sama dengan HLOOKUP. Kita ingin mengetahui harga. Nah, di sini kita lihat harga ada di kolom yang ketiga, jadi kita tulis 3 ya. Nah, secara otomatis nanti akan ada hasilnya. Keterangannya sama seperti yang pertama. Untuk mengetahui satuan juga sama, rumusnya seperti yang di awal tadi. Kita hanya tinggal mengganti kode kolom yang akan kita ketahui. Oke, di sini kita akan menerapkan beberapa cara mudah dan juga menerapkan fungsi if, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Untuk yang pertama, di sini kita akan memberikan keterangan pada lamatur menggunakan hari. Langkah pertama yaitu kita masukkan terlebih dahulu angka-angka yang ingin kita buat. Nah, seperti di layar. Nah, setelah ini kita blok semuanya, lalu klik kanan, kita pergi ke format cell. Nah, di format cell kita pilih custom, lalu pilih general. Nah, di general ini kita berikan keterangan hari, lalu klik OK. Nah, di sini karena ada salah penulisannya adalah hari. Nah, untuk pemberangkatan sama seperti sebelumnya, kita klikkan dulu angka-angka yang ingin kita buat. Lalu kita blok. Nah, sama seperti sebelumnya, kita klik kanan, lalu ke format cell, pilih custom. Untuk pemilihannya, kita pilih yang ada format HH.2mm. Lalu kita buat di sebelum HH.2mm, kita tuliskan pukul. Lalu kita klik OK. Maka otomatis akan merubah keterangannya juga. Untuk tujuan, nah di sini kita mulai menerapkan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Nah, kita ketikkan saja rumusnya. Kita bisa lihat di contoh. Untuk tabel bantuan, nah harus diingat kita perlu memblok terlebih dahulu lalu menguncinya dengan Fn plus F4. Nah, karena di sini sudah terblok, maka kita tinggal menuliskan rumus selanjutnya. Nah, untuk tabel tujuan ini, kita akan mengambil tujuan kota berdasarkan kode yang sudah ditentukan dan sudah ada pada tabel bantuan. Seperti pada kode pertama yaitu kode B strip S. Nah, ini adalah tujuan kota Bandung sampai dengan kota Surabaya. Untuk memudahkan, kita tinggal klik tanda panah ini ke bawah. Maka tujuan kota-kota ini akan secara langsung terisi.
Untuk tabel tanggal kembali, nah di sini kita akan menerapkan fungsi if. Namun sebelumnya kita akan memberikan sedikit keterangan, yaitu pertama kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik kanan ke format cell, lalu ke custom. Nah di sini kita pilih yang kategori DD strip MM strip YY, lalu klik OK agar memudahkan. Nah, setelah sudah, kita tinggal memasukkan rumusnya, yaitu seperti yang tertera pada layar. Untuk keterangan yang akan kita tambahkan, yaitu tanggal kembali ini adalah penjumlahan tanggal keberangkatan ditambah lama tur. Nah, jika dari Bandung, maka tanggal keberangkatannya adalah tanggal 27 Maret 2015. Jika dari Jakarta, tanggal keberangkatannya 28 Maret 2015. Nah, di sini akan ketahuan kapan kereta atau orang tersebut akan kembali. Setelah selesai semua rumusnya, jika kita klik enter, maka hasilnya akan seperti ini. Dan kita tinggal tarik, tambah ke bawah ini untuk memudahkan. Selanjutnya untuk tabel tiba, sama seperti sebelumnya, kita akan menerapkan kriteria terlebih dahulu. Pertama kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, format cell, custom. Nah, di sini kita pilih HH.2mm. Lalu di sebelumnya kita berikan kata pukul. Nah, di sini kita klik OK. Jika sudah, kita tinggal memasukkan rumus yang akan kita gunakan. Seperti yang tertera di layar, rumusnya adalah seperti ini. Nah, untuk tabel tiba ini, kita ambil dari pertambahan keberangkatan ditambah lama perjalanan. Nah, jika dari Bandung ke Surabaya, lama perjalanan adalah 12 jam. Ke Yogyakarta 8,5 jam, jika dari Jakarta ke Surabaya adalah 14 jam, dan jika ke Jogja adalah 10,5 jam. Jika semua rumus telah dimasukkan, kita tinggal klik OK. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kita tinggal klik tambah ke bawah. Nah, maka akan otomatis terisi seperti ini. Latihan lookup dan VLOOKUP. Untuk menentukan gaji pokok, di sini kita langsung saja memasukkan rumus seperti yang tertera di layar. Nah, setelah itu kita tinggal klik tanda panah ke bawah. Nah, langsung nanti otomatis akan ada hasilnya. Untuk tanggungan jabatan, tinggal masukkan rumus sama dengan, lalu kita tab gaji pokok dikalikan dengan tanggungan jabatan yang sesuai dengan golongan. Kemudian untuk tanggungan makan, kita tinggal memasukkan rumus lookup karena di sini datanya horizontal. Nah, lalu kita masukkan saja rumusnya. Nah, setelah terdapat hasilnya, kita tinggal tab ke bawah, lalu akan ada hasilnya secara otomatis. Dan untuk tanggungan transport, kita tinggal masukkan rumus sama dengan, lalu kita tab
gaji pokok dikalikan dengan tanggungan transport sesuai dengan golongan. Begitupun untuk golongan berikutnya. Untuk pajak, kita masukkan sama dengan, lalu tab gaji pokok dikalikan dengan pajak. Nah, sesuai dengan golongan. Dan untuk golongan selanjutnya juga sama. Nah, untuk total, di sini kita tambahkan gaji pokok, tanggungan jabatan, tanggungan makan, tanggungan transport, dikurangi pajak. Nah, setelah itu, klik ke bawah, maka akan ada hasilnya secara otomatis. Selanjutnya, di sini ada data latihan untuk HLOOKUP dan VLOOKUP. Untuk jabatan, kita masukkan rumus VLOOKUP dan blokkan tabelnya. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya, lalu kita tarik ke bawah. Nah, dan untuk gaji pokok, di sini juga kita menggunakan rumus atau cara yang sama seperti sebelumnya. Lalu, untuk pajak, kita tinggal masukkan rumus sama dengan, lalu kita tab gaji pokok dikalikan dengan pajak sesuai dengan kode. Dan untuk total, di sini kita tambahkan gaji pokok, lalu kita kurangi dengan pajak. Nah, setelah itu kita klik ke bawah, maka akan ada hasilnya secara otomatis. Oke, dan untuk penempatan, di sini kita tinggal klik saja sesuai dengan kode. Oke, jadi di sini kita ingin mencari data yang jurusannya hanya MIF. Jadi pertama kita blok terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke menu data. Nah, kita pilih ke ini filter. Nah, klik. Kita tinggal ini showing all yang ini, yang ini unchecklist. Lalu kita klik OK. Ini sudah terlihat data siapa saja yang jurusannya MIF doang. Lanjut, untuk di sini kita akan mencari nilai yang kurang dari 80. Sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu ya, ini. Nah, kita masuk ke menu data, kita masuk filter. Nah, untuk nilai ini kita klik. Nah, di sini karena kita akan mencari nilai yang kurang dari 80, maka kita 85 unchecklist. Nah, lalu kita OK. Nah, di sini ketahuan siapa saja yang nilainya kurang dari 80. Oke, di sini kita akan mencari subtotal rata-rata. Untuk mencarinya, kita tinggal menggunakan rumus subtotalnya ya, yaitu kita kenal sama dengan kalau kita ketik subtotal. Nah, kita tab biar sekaligus langsung. Nah, karena di sini kita akan mencari average. Nah, kita tinggal memasukkan kode angkanya yaitu 1. Kita tinggal klik 1, lalu kita ketik semikolon ya. Lalu kita blok nilai yang akan kita buat rata-ratanya. Nah, kita tinggal beri penutup. Nah, kita tinggal enter. Nah, maka akan diketahui rata-ratanya adalah seperti ini. Di sini kita akan menambah rows repeat atop untuk menampilkan baris pertama. Pertama, kita masuk ke page layout, lalu pilih print titles. Di bagian sheet ini, di rows repeat atop ini, kita blok baris yang ingin kita menjadikan baris pertama. Kita klik OK.
Nah, apa gunanya ini? Jadi, semisal jika kita ingin memprint data dalam jumlah yang banyak, baris pertama ini tidak akan hilang di kertas selanjutnya. Oke, di sini kita akan membuat validasi untuk menampilkan jurusan, yaitu KAT dan MIF. Pertama, kita blok terlebih dahulu, lalu pergi ke menu data. Nah, kita pilih data validasi. Di bagian ini, bagian low kita buat menjadi list. Lalu untuk search-nya, kita tambahkan blokan yang jurusan tadi kita klik. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah jika suatu saat ada perubahan data, maka bisa kita perbaiki tanpa harus menginput ulang. Di sini kita akan membuat validasi untuk menampilkan nilai di antara 0 sampai dengan 100. Untuk langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita blok terlebih dahulu nilai, lalu kita ke data validasi. Di bagian low, kita buat menjadi whole number, dan untuk datanya kita buat menjadi between, lalu kita masukkan nilai minimumnya adalah 0, dan nilai maksimum kita masukkan 100. Bergeser ke input message, untuk title kita bisa memasukkan sesuai yang kita inginkan. Semisal kita masukkan nilai hanya 0 sampai dengan 100. Dan untuk input message-nya kita bisa membuatnya sama. Bergeser ke error alert. Nah, ini fungsinya jika ada data yang tidak sesuai atau nilai yang kita masukkan tidak sesuai, maka kita bisa memberikan peringatan seperti ini. Dan untuk error message-nya kita bisa menuliskan sesuai keinginan. Tinggal oke. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian nih. Kita coba masukkan nilai 123. Nah, maka akan muncul peringatan seperti ini. Untuk membuat pivot tabel, pertama kita pergi ke menu insert, lalu pilih pivot tabel. Nah, di select a table orange, kita pilih blokan, lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengatur apa yang ingin ditampilkan. Nah, di sini kita akan coba menampilkan nama mahasiswa dan matkulnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa mengubah sesuai keinginan. Oke, di sini aku udah menyatukan data-data tadi menjadi satu worksheet. Lalu di sini kita akan menjadikannya freeze vanish. Apa itu freeze vanish? Freeze vanish adalah fitur untuk membekukan atau mengunci baris ataupun kolom sehingga saat kita menggulirkan atau scroll ke bawah ke atas untuk melihat lembar kerja tidak akan bergeser. Dan baris atau kolom ini akan tetap berada di layar tanpa bisa bergeser. Untuk caranya, pertama kita arahkan kursor di sini. Nah, di jurusan ini, karena kita akan memfreeze nomor dan nama mahasiswa, nah kita pilihnya di sini di jurusan C, lalu kita masuk ke menu view. Nah, di bagian ini ada freeze vanish, kita klik. Nah, di sini kita bisa klik yang ini. Nah, ini seketika akan langsung membuat nama dan nomor